Oke ya. Oke ya, sebentar saya ambil dulu soalnya kopi ke sini ya. Kita coba soal-soal pilihan bergandanya ya. Yang ini dulu. Ini sudah muncul soal. Sudah. Ini soal-soal yang ada di pilihan ganda uji kompetensinya ya. Saya coba copy beberapa soal dulu. Nanti kita coba bahas ya. Beberapa dulu. Ya, nah, ini sudah ya. Kita coba bahas soal pilihan ganda yang ada di uji kompetensi. Kita mulai saja dari soal yang pertama, itu soal nomor 1 ya. Nah, pada soal nomor 1 ini, gaya yang bekerja setiap satuan luas adalah pengertian dari. Nah, ini sudah pasti pengertian dari tekanan ya. Iya. Rumusnya ini ya. Tekanan adalah gaya per satuan luas. Nah, gaya di sini yang perlu ingat ya, gaya di sini itu boleh diganti dengan berat ya. Jadi gaya itu boleh nanti diganti dengan berat. Ya, jadi saya buat begini, boleh diganti dengan berat benda. Nah, kalau berat benda itu berarti W. W itu adalah M massa benda dikali percepatan gravitasi. Bisa ya? Bisa. Oke, yang kedua ini soal nomor 2. Satuan tekanan dalam satuan SI. Sudah pasti yang Newton per meter persegi. Ya, ini. Karena ini kita lihat nih, gaya ini kan satuannya Newton. A itu satuannya meter persegi. Jadi satuan SI-nya adalah ini. Ingat aja, Newton per meter persegi ini sering disebut Pascal. Ya, jadi kesetaraannya begini. Yang sering dipakai itu adalah 1 Newton per meter persegi. Ini sama dengan 1 Pascal. Jadi sering ini Newton per meter persegi diganti dengan satuan Pascal. Begitu ya. Itu bisa ya? Bisa. Oke, nomor 3. Sepatu berikut yang menghasilkan tekanan terbesar. Nah, ini sudah pasti jawabannya yang D. Ya. Kita lihat berdasarkan rumusnya. Tekanan ini adalah gaya per satuan luas. Nah, kalau kita lihat di sini, tekanan ini sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Ya, jadi kalau gaya yang diberikan besar, tekanannya ikut besar. Nah, tetapi di sini tekanan itu berbanding terbalik dengan luas. Ya, di B berbanding terbalik dengan luas. Nah, artinya begini, kalau luas penampangnya kecil, ya, ini akan menghasilkan tekanan yang besar. Tekanannya menjadi besar karena berbanding terbalik. Tentunya itu adalah sepatu yang dimiliki oleh sepatu wanita ya, seperti sepatu hak tinggi. Itu bisa? Bisa. Oke. Nomor 4 kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahas ya. Nomor 4 ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang ya. Tekanan minimum yang dapat dihasilkan balok. Nah, tekanan minimum itu terjadi saat apa? Ini terjadi saat luas penampangnya maksimum gitu ya. Jadi itu cara menjawabnya, nanti tinggal perbandingannya seperti ini. Nah, kalau begitu kita tinggal lihat ya. Di persamaannya kan begini ya. Tekanannya harus minimum. Artinya ini secara rumus ini kan adalah
gaya dibagi dengan luas. Luasnya harus maksimum. Gitu. Nah, gaya di sini boleh kita ganti jadi gaya berat. Gaya berat itu M kali G. Nah, kita bagi dengan A maksimum. Nah, sekarang kita cari dulu nih. A maksimumnya berapa ini? Ada panjangnya 10, ada lebarnya 2 cm, ada tingginya 5 cm. Tentunya ini kita pakai angka yang ini yang paling besar, yaitu 10 cm dikali dengan 5 cm. Nah, ini dapatnya 50 cm persegi. Kita konversi ke satuan SI-nya. Berarti ini 50 cm persegi kita kali dengan bilangan yang setara. Ya, jadi gini, cm persegi ini harus ada di posisi bawah. Ya, di atas itu harus ada meter persegi. Berarti 1 meter persegi ini sama dengan 10 pangkat 4 ya. Iya. Nah, kalau begitu ini nanti kan ketemunya sentimeter persegi itu hilang. Tinggal ini 50 dibagi 10 pangkat 4. Ini sama saja dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, itu untuk luas penampang maksimumnya. Kalau untuk beratnya sendiri adalah M kali G. Masanya dikasih tahu di soal ini. 1 kilo. 1 kali percepatan gravitasinya yang G 10. Ini sama dengan 10 Newton. Dan kalau sudah kita masukkan ke persamaan ya. Minimum ini sama dengan. Nah, ini M kali G-nya kita udah dapat tadi 10. Kita bagi dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti sama saja itu dengan 10 bagi 5 itu angka 2. Nah, kita kali dengan ini. 10 pangkat min 3 naik itu jadi 10 pangkat 3 Pascal. Nah, tentunya jawabannya adalah yang B. Itu? Saya. Oke. Nah ya. Nah, kemudian nomor 5. Untuk nomor 5. Nomor 5 ini faktor di bawah ini yang mempengaruhi tekanan hidrostatis kecuali. Nah, untuk nomor 5 ini kita harus ingat rumusnya ya. Jadi ini saya pindah dulu ya. Saya coba pindahkan ke bawah. Gimana dia? Ini ya. Sekalian kita mengulang teorinya ya. Teorinya kan Pak, mau tanya PA atau Pascal itu sama kan ya dengan Newton per meter kubik? Iya, tadi kan kita sudah buat di sini. Ini kan sama. 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Ya. Bisa ya? Iya. Nah, untuk yang ini, mengenai tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis itu ini pH, tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair yang diam. Ini bergantung kepada ini massa jenis fluidanya dikali percepatan gravitasi dikali dengan H kedalaman. Nah, inilah rumus tekanan hidrostatis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang cocok itu adalah yang ini. Ini kan rho, massa jenis. Percepatan gravitasi itu G. Kedalaman itu H. Nah, berarti kecuali yang mana? Massa. Begitu. Bisa? Bisa. Oh, iya. Tinggal lihat rumusnya aja. Gitu. Paham ya? Paham. Oke, kita coba lanjut nomor 6. Nomor 6 ini sudah belum kemarin. Apa kita coba mengulang aja ya, review. Untuk soal nomor 6 ya. Nih. Dari gambar di bawah ini yang memiliki tekanan hidrostatis paling besar adalah, nah,
yang kita perlukan itu adalah jarak titiknya ke atas, bukan jarak titiknya ke bawah. Ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, tekanan hidrostatis tadi kan adalah massa jenis fluidanya rho dikali percepatan gravitasi dikali dengan H. Nah, di sini hanya saya buat H besar supaya membedakan dengan H kecil ini. Ya, H besar itu yang mana? Yang ini. Jarak titiknya ke arah atas ini. Nah, ini. Inilah yang namanya H besar untuk setiap soal ini, kasus di soal ini. Nah, berarti kalau itu kita lihat kesebandingannya. Dari soal ini itu maknanya adalah begini. Tekanan hidrostatis itu bergantung sebanding dengan massa jenis. Tekanan hidrostatis itu juga sebanding dengan kedalaman. Nah, kalau begitu yang ditanya tekanan hidrostatis paling besar. Nah, tekanan hidrostatis yang paling besar itu terjadi saat kapan? Ya, ini saat rho-nya besar atau rho-nya besar dan hanya H besar ya. Hanya juga besar. Nah, gitu. Nah, yang mana kita lihat soalnya. Dikasih tahu di sini rho air ya. Jadi rho air itu datanya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian rho minyak ini sebesar 800 kilogram per meter kubik. Lalu di situ ada rho raksa. Raksa sebesar 13.600 kilogram per meter kubik. Rho air laut. Nah, ini sebesar 1.200 kilogram per meter kubik. Nah, kita tinggal bandingin nih. Kalau dilihat ini, semuanya air, minyak, raksa, air laut itu memiliki H yang sama. Karena H sama, ya, keempatnya memiliki H yang sama, otomatis itu bergantung kepada ini. Tekanan hidrostatis terbesar itu bergantung kepada massa jenisnya. Cari aja massa jenisnya yang paling besar. Tentunya ya, yang raksa ya. Yang ini. Nah, berarti yang itu bisa ya? Iya. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, begitu untuk kasus di soal ini. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak kayak. Ya. Oke, kita lanjut kalau gitu ke yang nomor 7. Nah, tadi nomor 7-nya saya sudah letak di sini. Coba saya pindahkan dulu ya. Biar kita letakkan di bawah dan kita bahas. Nah, ini maksud soal bagaimana nih? Perhatikan gambar di bawah. Sebuah penampung dibangun dan diletakkan pada ketinggian tertentu dari permukaan seperti gambar di atas. Tinggi permukaan air pada penampung itu 5 meter di atas keran. Tekanan hidrostatis pada ujung keran adalah, begini. Kita itu butuh mencari ini. Jarak ini ke atas. Ya, kita cari. Bukan dicari, diketahui maksudnya. Datanya diketahui. Ini ketinggiannya sebesar hanya ketahui, yaitu sebesar 5 meter. Lalu yang diketahui lagi apa? Massa jenis air, rho-nya itu tahu 1000. Nah, 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya itu dikasih tahu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya apa? Di soal ini yang ditanya cuma tekanan hidrostatis, begini saja. Nah, berarti kalau begitu tinggal pakai rumusnya aja persamaannya. Tekanan hidrostatis pH adalah rho kali G kali H. Kan ini persamaannya. Kalau kita lihat di situ hanya sudah dalam satuan SI 5 meter ini. Berarti kita tinggal hitung nih. Berarti pH sama dengan 1000 kita kali dengan G-nya itu 10, kita kali dengan 5. Berarti tekanan hidrostatisnya adalah ini 5 kali 10, 50, 50 kali 1000, 50.000. Nah ini 50.000
Pascal. Berarti yang C. Bisa? Bisa. Oke ya. Nah, itu untuk soal nomor 7 ya. Kemudian ada lagi nih soal yang lain yang bisa kita lihat itu nomor berikutnya. Saya letakkan di samping ya. Oke, saya letakkan samping saja. Nih. Nomor 8 ya. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip bejana berhubungan adalah. Nah, bejana berhubungan ya. Itu adalah yang ini. Ban sepeda. Itu ya. Bejana berhubungan. Nah, ini menggunakan prinsip ya. Sebentar, kita coba bahas dari awal beberapa konsep yang waktu kita belum sempat bahas. Nah, ini saya coba kopikan dulu ini ya penjelasannya dari ya. Sebentar, lihat nih ya. Nah, ini waktu itu kita ada ngebahas tentang hukum Pascal yang ini ya. Kita ada bahas tentang hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini ada beberapa peralatan yang kamu ketahui ya. Jadi contohnya ini ya. Alat yang bekerja menggunakan prinsip hukum Pascal itu ada beberapa yang biasanya sering ditanyakan di soal. Ya, yang pertama itu dongkrak hidrolik seperti gambar A. Kemudian mesin pengepres hidrolik. Mesin pengepres hidrolik di sini gambarnya adalah gambar D ya. Mesin pengangkat mobil hidrolik itu gambar yang C. Piringan rem hidrolik itu gambar yang E. Kemudian apalagi itu pompa hidrolik itu gambar yang B. Itu kalau menggunakan prinsip hukum Pascal ya. Ini mengenai hukum Pascal. Nah, tadi di soal ini kan ada yang dibilang tentang bejana berhubungan. Nih, alat yang bekerja berdasarkan prinsip bejana berhubungan itu dari sini kita bisa lihat tentunya yang ini ya. Pompa sepeda. Nah, pompa ban sepeda yang ini. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai prinsip bejana berhubungan? Karena ini ada pipa besar dihubungkan dengan pipa yang kecil. Paham? Paham. Oke ya. Nah, itu untuk yang konsep mengenai soal nomor 8 dan hukum Pascal, penerapan hukum Pascal ya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini kalau nggak salah kemarin nomor 9 sudah dibahas. Kita coba ulang aja ya. Saya letak di bawah ya. Nah, ini ya. Nah, untuk nomor 9 ini ya. Ini adalah sebenarnya ini menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Jadi coba kita kerjakan dengan cara begini. Misalkan nih, ini ada dua buah cairan yang berbeda dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Di titik ini, ya, titik ini saya misalkan sebagai titik A. Kalau titik ini saya tarik garisnya mendatar ke sebelah sini, ya, yang ini saya namakan titik B, ya. Oke. Nah, kalau begitu, karena bejana ini menggunakan berisi cairan, berarti tekanan hidrostatis yang terdapat pada titik A itu akan sama besarnya dengan tekanan hidrostatis yang terdapat pada bejana B ini. Nah, kalau kita lihat rumusnya, tekanan hidrostatis di A itu kita bisa kasih simbol semua rumusnya dengan simbol tambahan A. Jadi misalnya ini rho A kali G. Kalau G itu percepatan gravitasi tidak terpengaruh ya, nggak usah dikasih simbol. A. Ini aja, kedalamannya itu HA. Kalau yang B, rho B kali G kali HB. Nah, dari sini kan G-nya di kiri dan G di kanan ini kita bisa coret sehingga kita menemukan persamaan begini. Rho A kali HA sama dengan rho B kali HB.
Nah, inilah persamaan yang berasal dari tekanan hidrostatis yang digunakan untuk menjawab soal tentang pipa U. Biasanya yang namanya pipa U atau bejana berhubungan. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui di soalnya. Di sini di titik B itu ada ketinggian air. Ya, ketinggian air itu kita namakan saja di sini datanya sebagai HB. HB-nya itu 6 cm. Kemudian massa jenis benda B itu adalah air. Ya, berarti rho B-nya ini harus hafal ini 1 gram per sentimeter kubik. Untuk air itu harus hafal massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Oh, Kemudian ketinggian benda X ini kita namakan di titik atas. Ya, itu kalau untuk yang air selalu satu ya? iya. Jadi ini ingat aja ya, massa jenis air ini terkadang nggak dikasih tahu di soal, itu harus hafal sebesar 1 gram per sentimeter kubik, atau nanti boleh dinyatakan dengan begini, satuan SI. Kalau satuan SI itu adalah rho air sebesar ini aja, gram per sentimeter kubik ini kamu kali 1000. Nah, begini. Oh, Nah, ini di soal kadang nggak dikasih tahu untuk air, wajib harus hafal ya. oh, iya. Nah ini ya. Kemudian kita coba ini lanjut ya. Di ketinggian di titik A ini ke atas itu ada zat X. Zat X itu ketinggiannya kita namakan aja HA. Nah HA-nya di soal itu sebesar 12 cm. Iya. Nah yang ditanya di soal ini tentunya adalah rho A. Masukkan saja ke persamaan yang udah kita dapat tadi nih. Rho A ya sama dikali dengan 12, HA-nya kan 12 sama dengan rho B-nya itu 1 dikali HB-nya itu 6. 12 bagi 6 itu sisa 2 di sini. Berarti rho A-nya adalah 1/2. Nah, 1/2 itu sama dengan 0,5 gram per sentimeter kubik gitu. Jadi jawabannya yang C. Itu kalau seandainya satuannya dinyatakan dengan sistem CGS. Kalau seandainya nanti satuannya itu diminta dalam sistem SI, berarti rho A-nya adalah ini tinggal kali 1000 aja nih. Berarti 0,5 kali 1000, 500 kilogram per meter kubik. Oh, Ya, ini untuk satuan dalam sistem SI. Tinggal kali 1000 aja, gram per sentimeter kubik kalau dikonversi ke kilogram per meter kubik. Bisa? bisa. Oke, itu untuk soal nomor 9 ya. Kita coba lanjut ke soal yang ada di LKS-nya ya. Ini nomor 10. Coba nomor 10 ya. Ini belum sepertinya. Nah ini. Coba ini ya, kasusnya begini. Sebuah pipa U. Nah, berarti bisa digambar dulu sebuah pipa U. Nah, coba kalau digambar. Misalkan ini ada sebuah pipa U. Nah, ini. Ya. Sebuah pipa U. Nah, saya gambar sebuah pipa U. Berisi air mula-mula memiliki ketinggian yang sama pada kedua sisi kakinya. Saat diisi air, ya, katakanlah ini air. Ya, ini air. Waktu diisi air, ketinggiannya itu segini sama. Di kiri dan di kanan. Nah, yang terjadi adalah begini. Kemudian pada kaki kiri pipa U diisi zat cair G, sehingga permukaan air pada kaki kiri turun. Nah, begini. Sekarang kasusnya kalau diisi dengan cairan Y, ya, yang terjadi adalah begini. Airnya itu ketinggian di kanannya naik, sementara yang di kirinya jadi turun. Nah, begini. Ya. Tapi di sebelah kiri ini terisi cairan Y. Nah, ini cairan Y. Ini cairan Y. Ketika diukur dari batas permukaan air dan zat Y, ketinggian Y adalah 5 cm. Nah, ini. Ya. Dikasih tahu di sini. Ketinggian Y-nya ini HY
Ya, jarak ini ke sini sampai sini dikasih tahu di soal sebesar 5 cm. Kemudian kemudian apa ini? Oh, yang ini ya. Airnya naik di sebelah kanan naik 2 cm. Kalau naik 2 cm ini turun 2 cm artinya begini ya. 2 cm itu lebih rendah berarti. Nah, kira-kira di sini. Nah, kalau kita tarik garis ini ya, dari perbatasan di sebelah kiri ini, di sebelah kiri pipa, ya, itu kan kalau kita tarik garis ke sebelah kanan, ya, kita akan menemukan ketinggian dari si ini, di air di sisi kanan ini. Nah, ini adalah H air. H airnya dikasih tahu 2 cm. Nah, berarti untuk rho air itu dikasih tahu di soal 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi dikasih tahu di soal 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan di soal ini berapakah massa jenis zat Y? Berarti yang ditanya di soal adalah rho Y-nya berapa? Nah, ini ya, rho Y-nya berapa? Tinggal buat aja pakai rumus yang tadi. Yang ini. Kita pakai rumus yang ini saja. Rho kali H sama dengan rho kali H. Ya. Jadi langsung aja kita buat begini. Rho Y dikali HY itu harus sama dengan rho air dikali H air. Nah, rho Y-nya kita belum tahu berapa. Tapi HY-nya kita tahu nih. HY-nya itu 5 cm. 5. Airnya kita tahu itu 1000 rho-nya. HY-nya, HA-nya ini 2. Nah, berarti rho Y-nya berapa ini? 1000 dibagi 5 berapa? 1000 bagi 5. Tinggal 2. Oh, 200. 200 kali 2. Enggak ada jawabannya ya. Bentar. 200 kali 2. Bentar ya. 200 kali 4. Oh, itu salah ya. Bentar. Ada kesalahan teknis. Kalau di sebelah kiri turun 2 cm, di atas naiknya bukan 2 cm, tapi 4 cm. Nah, berarti ini yang salah. Ini harusnya naiknya 4 cm. Karena di sini turun 2 cm, di sini bertambah 2 cm, tapi karena ini dari sini 2 cm, berarti naiknya jadi 4. Ngerti nggak itu? Nah, berarti yang ini 4 ya. Hanya 4. Nah, ini baru ada. Berarti rho Y-nya adalah ini 200 kali 4. 800 kg per meter kubik. Bisa? Bisa. Ya, kayak gitu ya. Untuk pengerjaan soal yang ini. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Nah, ini. Mengenai teori. Ada soal nomor 11 dan 12. Ya, kita buat di sini. Jika nomor 11 nih, jika fluida ditempatkan dalam bejana tertutup, setiap perubahan tekanan di suatu titik akan diteruskan sama ke rata seluruh bagian fluida. Nah, ini adalah hukum Pascal ya. Ya. Bahasa sederhananya begini, dalam ruang tertutup ya, tekanan pada fluida itu diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, begitu. Itu sudah pasti hukum Pascal ya. Nah, untuk nomor 12, peralatan berikut merupakan penerapan hukum Pascal. Nah, ini tadi kita sudah bahas di awal tadi. Nah, inilah dia. Ya. Jadi, hukum Pascal itu berhubungan dengan yang ini. Saya jelaskan di awal tadi. Tinggal lihat aja nih. Ya. Ini penerapan hukum Pascalnya ini. Nah, berarti dongkrak hidrolik itu betul ya? Betul. Pompa hidrolik betul. Beda dokter, hidrometer, meja beda dokter ini ya ini ada hidroliknya ya. Jadi yang karena kan bisa meja bedah itu kan bisa dibuat naik turun.
dibuat naik turun itu menggunakan hidrolik ya. Jadi jawabannya kecuali yang opsi B, hidrometer. Nah, kalau kamu ketemu hidrometer ya, yang namanya hidrometer ini adalah suatu alat ukur ya. Jadi hidrometer ini adalah alat ukur massa jenis. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Zat cair. Jadi dia tinggal dicelupkan saja nanti ke dalam zat cair gitu. Nanti dia akan terapung gitu. Paham? Paham. Oke, itu untuk soal nomor 12. Kemudian ini ada soal nomor 13. Jadi 12 B kan ya, Pak? 12 tadi jawabannya yang ini, karena kecuali. B ya, bola. Bisa ya? Oke, kita coba soal berikutnya ya. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut dengan penerapan hukum Pascal. Ya. Penerapan dari hukum Pascal. Ya. Saat ada beban, ini dalam misalkan ini terdapat dua buah bejana berhubungan ya. Bejana berhubungan yang salah satu penampangnya lebih kecil dari salah satu penampang yang lainnya. Jadi di sini dikasih tahu, kita bisa buat aja. Dikasih tahu penampang yang kecil itu AY, luasnya sebesar 3 cm persegi. Kemudian penampang yang lebih besar itu namanya AX, ya, sebesar 30 cm persegi lah luas penampangnya. Nah, pada penampang yang kecil, kita katakan FY, diberi gaya ditekan sebesar 100 Newton. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah beban yang bisa diangkat oleh hidrolik tersebut di posisi ini ya, di penampang yang besar, berarti Fx. Nah, kasus ini terjadi saat ya kondisinya seimbang ya, setimbang. Berarti tekanan di titik Y, di titik Y itu yang ini sama dengan tekanan di titik X gitu. Jadi kalau secara rumus ya kita bisa jabarkan begini. Tekanan di titik Y harus sama dengan tekanan di titik X. Nah, tekanan di titik Y itu apa? Ya ini, FY per AY. Kemudian tekanan di titik X itu adalah Fx per AX. Nah, itulah persamaan hukum Pascal. Nah, kalau sudah kita tinggal hitung itu pakai persamaan itu. Berarti saya letak di sini saja, FY-nya 100. Kita bagi AY-nya 3. Sama dengan nih. Ini Fx-nya. Kita bagi ini. AX-nya itu 30. Nah, kan bisa nih. 30 bagi 3. Di sini angka 1, di sini angka 3. Nah, tinggal kali silang nih. 3 kali 100. Berarti Fx-nya adalah 3 kali 100. Yaitu sebesar 300 Newton. Ada nggak 300 di situ? Bukannya 1000 Newton. Salah hitung ya, salah hitung. Ini 10 seharusnya. Salah hitung. Ini 1, ini 10 ya. 1000 maksud saya. Salah hitung. Ini seharusnya 1000 ya. Bisa? Oke. Nah ini ya. Berarti yang C. Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak. Rumus-rumusnya kamu sudah ingat kah? Sudah. Sudah ya, bagus. Oke. Nah, kita coba bahas yang lain. Soal nomor 14 ya. Kita coba dulu bahas semuanya ya. 14. Nah, ini. Ini berhubungan dengan gambar ya. Coba saya lihat dulu gambarnya apa. Oh, ini gambarnya. Ini sepertinya konsep. Nah, ini nomor 14 ya. Gambar di bawah ini, maksudnya di sebelah kanan ini ya.
menunjukkan pipa U. Ini pipa U-nya yang berisi air dan 2 zat cair yang berbeda. Ini ya, cairan zat cair P dan Q. Jika massa jenis air 1 gram per sentimeter, kesimpulan yang dapat diambil adalah begini saja. Kalau ini kita tarik garis ya dari sini. Ini antara air dan cairan Q. Ini kita misalkan di sini di perbatasan antara air dengan cairan Q itu, yang ini sebagai titik, misalnya titik A, yang ini sebagai titik B, yang terjadi adalah harus begini. Tekanan di titik A, tekanan hidrostatis maksudnya, harus sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Nah, tekanan hidrostatis di titik B apa? Ini punya si Q. Berarti rho Q kali G kali HQ. Ini kalau secara rumus ya. Ini saya carinya B dulu ya. Berarti ini saya ganti aja. Satu aja nih ya. Saya tadi carinya B dulu. Berarti ini tekanan B, ini tekanan A. Nah ini ya. Tekanan di A itu ada 2. Sorry, ini salah ya. Saya ulang. Sudah sempat saya balik pula ini. Tekanan di B dulu lah kita kaji nih. Tekanan di B ini. Ini kita ukur ke atas. Ada 2 cairan. Ya. Ada terdapat 2 cairan di situ. Artinya kita pakai begini. Cairan pertama itu adalah air ya. Berarti rho air ya dikali G dikali ketinggian air itu harus ditambah dengan ini. Tekanan hidrostatis dari cairan si B ini ya. Berarti rho P dikali G dikali HP. Nah, ini harus sama dengan tekanan yang terdapat di sebelah kanan, yaitu tekanan di titik A. Tekanan hidrostatis di titik A, yaitu rho Q dikali G dikali HQ. Nah, dari sini G-nya itu bisa kita coret karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada. Nah, kesimpulannya jadinya begini. Massa jenis air dikali ketinggian air ya, ditambah massa jenis benda P dikali dengan ketinggian benda P harus sama dengan massa jenis benda Q dikali ketinggian benda Q. Nah, inilah persamaan yang bisa kita dapatkan dari kasus ini. Nah, soalnya minta apa sih ini? Ya, minta kesimpulan. Nah, karena kesimpulan berarti begini. Ya. Kasus di sini yang terjadi adalah massa jenis, coba kita lihat ya. Di A itu bilangnya massa jenis P lebih besar dari massa jenis Q. Massa jenis P lebih besar dari massa jenis Q. Kemudian, ini kita bisa cari ya. Kita cari dulu kalau gitu nilainya. Supaya mudah, kita cari saja nilainya. Rho air kita punya. Ya. Ketinggian air itu ini. Ini kan 16. Ini ke sini 8. 16 kurang 8 berapa itu? Sorry, 16 kurang 6. 10? Iya, berarti HA-nya itu adalah ini. Ketinggian total ini ke atas atau ke ini ya. 8 ini. 8 dikurang 6. Berarti 2 cm. Nah, ini aja HA-nya. Ya. Jadi ini kan ada angka 8. Sampai ini itu angka 8. Sampai di titik ini angka 6. Berarti selisihkan. Itulah HA-nya. Ngerti ini? Nah, kemudian kalau untuk HQ-nya. HQ-nya berapa itu? 12 kurang 6. Ini 6 cm ya. Jadi ini kan dari ujung sini sampai ke bawah 12. Kita kurangi dengan ujung sini sampai ke bawah. Itu 6. Kemudian kita cari HP. HP-nya H kecil ya. Ini saya besar pula. Untuk HP-nya itu adalah ini.
dari ujung ini ke bawah itu 16. Kurangi dengan ini. 8. Berarti 16 kurang 8 itu sama dengan 8 cm. Nah, itulah ketinggian masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa masukkan datanya nih. Ya, coba. Masa jenis air itu kan 1000. Ya. Kemudian kita kali dengan ini. Ketinggian A-nya tadi 2. Ditambah rho A-nya kita nggak, rho P nggak tahu. HP-nya ini tahu ya. HP-nya itu 8. Kali 8 ya. Ini rho Q. Ini kali H-nya itu 6. H-nya itu 6. Nah, ini maknanya apa ini kalau kita lihat ya. Ini maknanya nah, kita cek satu-satu aja lah opsinya. Yang tidak mungkin dari semua opsi ini. Ini tidak mungkin. Ya. Ngerti? Ngerti. Kalau massa jenisnya sama, ketinggiannya ini pasti sama. Sementara ini ada perbedaan ketinggian antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi nggak mungkin. Kemudian coba yang C. Kedua zat cair P dan Q memiliki massa jenis yang sama tetapi memiliki massa jenis yang lebih besar dari air. Tetapi memiliki massa jenis yang lebih besar dari air. Ini juga kayaknya nggak mungkin ya. Kalau P dan Q-nya sama, ya tidak mungkin sebelah kiri dan sebelah kanan ini terjadi perbedaan ketinggian. Jadi yang C juga tidak mungkin. Ngerti nggak itu? Ya. Sebentar, mungkin nggak ya? Nggak, siapa tahu salah. Kedua cairan ingin memiliki massa jenis yang sama. Oh iya, dari angkanya aja ini nggak mungkin ya. Ini rho P dan rho Q-nya nggak mungkin sama karena ini angka 8, ini angka 6. Ya, nggak mungkin. Harusnya selisih. Nah, yang B, massa jenis P lebih besar dan lebih kecil dari massa jenis Q. Nah, pilihannya kalau nggak A, B ya. Coba kalau misalnya kita pakai angka nih. Apa yang terjadi kalau ini lebih besar? Kalau ini lebih besar, ketinggiannya aja deh ya. Oh, mainnya di sini. Tekanan hidrostatis itu rumusnya rho kali G kali H. Nah, dari sini aja. Artinya tekanan hidrostatis itu bergantung kepada ketinggian. Tekanan hidrostatis juga bergantung kepada massa jenis. Nah, kalau tekanannya besar, itu artinya karena massa jenisnya besar atau karena ketinggiannya besar. Nah, kalau kita lihat ini ketinggiannya ini lebih besar. Ini HP-nya, ya HP-nya lebih besar dari yang ini. Haki. Artinya massa jenisnya gimana? Massa tekanannya bagaimana? Tekanannya itu lebih besar sih punya si HP. Ya. Kalau tekanannya lebih besar di HP, artinya ini agak aneh ya. Bentar. Yang masuk akal ya. Massa jenisnya lebih besar. Nah, ini aja itu. Bisa kita jawab yang ini. Kalau hanya ini beda, jawabannya B ini. Ngerti nggak kenapa B? Ngerti nggak?
kita logikakan aja begini ya. Kan ini berdasarkan persamaan di sini, di ruas kiri ada dua tekanan hidrostatis untuk dua zat cair yang berbeda. Sementara di ruas kanan hanya satu zat cair. Ya, artinya apa? Tekanan dari dua cairan ini harus sama dengan tekanan dari satu cairan ini. Gitu. Ya, artinya kalau air nggak ada, seandainya yang ini nggak ada, ya, seandainya ini yang nggak ada, nih, seandainya nggak ada, tidak mungkin ini sama. Otomatis dia pasti tekanan siapa yang lebih besar? Yang ada di sini, di Q. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah kalau gitu, dari sini kesimpulannya yang membuat tekanan itu besar adalah massa jenisnya besar atau ketinggiannya lebih besar gitu. Nah, sementara ini datanya kan kita tahu nih, H-nya itu 6 cm, HP-nya 8. Jadi otomatis yang besar itu pasti ini, Q-nya gitu. Paham? Paham. Oke, nah itu ya. Nah, ini untuk pengerjaannya. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita coba lanjut kalau gitu ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah soal nomor 15 ya. Nih, 15. Ini konsep. Nih. Pernyataan yang tidak benar mengenai sistem hidrolik. Ya. Sistem hidrolik itu dimanfaatkan pada kasus hukum Pascal ya. Jadi kalau kamu ketemunya ini tentang yang namanya sistem hidrolik, ini pasti berhubungan dengan yang namanya hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal itu dikatakan begini, dalam ruang tertutup tekanan diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan pada fluida diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, kita coba bahas satu-satu nih opsinya ya. Yang mana yang benar kita coba pilih. Mesin hidrolik dapat melipat gandakan gaya yang dihasilkan sehingga dapat memberikan energi. Nah, intinya begini. Prinsip hukum Pascal kan begini. Dengan gaya yang kecil, kita bisa mengangkat beban yang berat. Artinya, dari suatu rumus gini, F1 per A1 ini akan sama dengan F2 per A2. Nah, ini membuktikan kalau ketika kita berikan gaya yang kecil kepada suatu mesin hidrolik, ya, nah mesin ini nanti akan bisa mengangkat beban yang besar karena berdasarkan rumus ini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mana yang lebih cocok ini? Kalau ini mesin hidrolik dapat melipat gandakan gaya yang dihasilkan sehingga dapat memberikan energi. Nah, ini kita skip dulu karena ada kata energi. Sementara di rumusnya ada kata gaya. Yang B, output yang lebih besar dari dapat menghasilkan output yang lebih besar dari energi input. Ya, ini masuk akal. Zat cair digunakan dalam mesin hidrolik karena tidak dapat dimanfaatkan. Ini benar juga. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam mesin hidrolik diteruskan ke segala arah sama besar. Oh, yang ditanya ini yang tidak benar ya? Ini saya baru baca nih. Tidak benar. Berarti output lebih besar itu benar. Zat cair digunakan dalam mesin hidrolik karena tidak dapat dimanfaatkan atau di apa namanya ya? Disusutkan ya volumenya itu benar. Ini juga berarti jawabannya sudah pasti yang A ini. Mesin hidrolik dapat melipat gandakan gaya yang dihasilkan sehingga dapat memberikan energi. Bisa? Coba saya catat dulu sebentar. Sudah. Ya, intinya adalah pokoknya tentang hukum Pascal ini dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat atau beban yang besar gitu. Gitu ya. Kemudian ini soal berikutnya ya mengenai hukum Archimedes. Soal nomor 16. Soal nomor 16.
Nih, alat di bawah ini yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Archimedes. Nah, ini sudah pasti yang ini berhubungan dengan hukum Archimedes. Kita ingatkan kembali ya ini mengenai hukum Archimedes. Ya. Nah, hukum Archimedes ini mengatakan begini ya. Bila suatu benda dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, artinya ini berhubungan dengan benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Nah, yang dicelupkan ke dalam fluida itu apa saja? Ini jembatan Fonton. Jembatan Fonton ya. Kemudian pompa sepeda dicelupkan nggak ke dalam zat cair? Enggak ya? Enggak. Nah, ini sudah pasti yang ini jawabannya berarti. Galangan kapal kan harus dicelupkan ke dalam zat cair supaya dia bisa terapung. Hidrometer juga harus. Galangan kapal itu adalah ini tempat untuk membuat kapal laut gitu. Jadi dia itu bisa digunakan untuk mengapung, ya, mengapung di laut gitu. Biasanya tempat pembuatan kapal laut gitu. Nah, ini bisa dilihat kok penjelasannya. Coba kita lihat di LKS-nya itu ada ya. Sebentar, saya coba tunjukin. Mana dia? Nah, ini. Bisa dilihat di sini. Coba ya. Ini adalah yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Nah, ini ya. Hidrometer, alat ukur massa jenis. Jembatan ponton. Itu gambarnya yang mana nih? Jembatan ponton itu yang B. Gambar B ini. Kemudian kapal selam itu menggunakan prinsip Archimedes, gambar C. Galangan kapal ini, nah ini, ya. Di tempat pembuatan kapal biasanya ini diperlukan, ya, supaya apa? Ketika galangan kapalnya dicelupkan, nanti kapal yang udah selesai dibuat itu bisa mengapung di air gitu. Jadi galangan kapalnya tinggal digeser supaya kapal bisa terapung di laut. Ngerti ya? Nah, kemudian ini ya kapal laut sendiri. Tinggal diingat aja contoh-contohnya ya. Sudah pasti ini. Ini mengenai hukum Archimedes. Bisa? Bisa. Oke. Nah, coba kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu adalah soal teori nih. Nomor 17. Saya coba 17 ya. Coba letakkan di sini dulu ya. 17. Untuk pilihan gandanya ini. Ini pilihan gandanya. Di soal dikatakan begini, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. 3 buah silinder logam berukuran sama tetapi terbuat dari bahan berbeda. Ketiga silinder tersebut dimasukkan ke dalam air sehingga tenggelam dengan kedalaman yang sama. Jika silinder 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah emas, besi, aluminium, manakah pernyataan berikut yang benar? Emas, besi, aluminium. Emas, besi, aluminium. Wah, ini datanya ini harus tentang massa jenisnya ini. Emas, besi, kemudian aluminium. Nah, ketiganya itu memiliki massa yang sama ya. Jadi bahan ini ada 3 bahan, di mana katanya massa emas ya itu sama dengan massa besi, sama dengan massa aluminium yang dicelupkan ke dalam zat cair. Nah, kira-kira dari emas, besi, aluminium, yang mana yang paling padat? Oh, ini masanya sama ya? Ini harus tahu massa jenisnya ya. Sebentar. Oh, gaya apung, gaya ke atas. Oh, gaya ke atas. Jawabannya sudah pasti ini tuh, ya.
Gaya ke atasnya sama. Kalau masanya sama ya. Masa sama. Oh, udah pasti yang ini ya, yang D. Gayanya pasti sama. Ngerti nggak? Itu tuh. Kecuali dikasih tahu masa jenisnya. Kalau dikasih tahu masa jenis masing-masing sama volume masing-masing, baru nanti bisa ketahuan beda nggak gaya apungnya gitu. Ya. Karena begini, gaya apung itu atau gaya Archimedes kan dirumuskan sebagai ini. Rho fluida tempat bendanya dicelupkan, masa jenis fluida yang di tempat benda dicelupkan dikali percepatan gravitasi dikali dengan ini volume benda yang tercelup V absen. Nah, di saat ini kebetulan semua bendanya masanya sama. Ya, volumenya nggak dikasih tahu, ya. Tapi mereka tercelup di tempat yang sama. Ya, di dasar. Artinya masa jenis mereka pasti sama. Apa bukan sama? Gaya apungnya pasti sama gitu. Bisa ya? Itu untuk nomor 17. Lalu untuk soal berikutnya ya. Nomor 18 coba. Nomor berapa ini? 16 ya. 18 ya. Ini kalau nggak salah sudah kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang. Sebuah benda volumenya 400 ditimbang di udara. Berarti gini. Berat ketika berada di udara itu adalah 8 Newton. Ya. Dikasih tahu volumenya adalah 400 cm kubik. Ketika ditimbang di air, berarti itu adalah W semu. W semunya ini kita kasih nama WU aja simbolnya. W semunya 6 Newton. Yang ditanya persentase volume benda yang tercelup. Persentase volume. Persentase itu biasanya ini ya, yang ditanya ini. Volume yang tercelup ya. Persentase volume yang tercelup kita buat aja persentase V absen. Nah, begini. Ya. Kita lihat rumusnya. Gaya Archimedes atau FA ini adalah selisih dari berat benda ketika diukur di udara kurangi dengan berat benda ketika berada dalam cair atau semu. Nah, gaya Archimedes sendiri itu dapat dinyatakan dengan persamaan begini. Rho kali G, Rho-nya itu adalah Rho fluidanya, fluida tempat bendanya tercelup dikali V absen. Ini sama dengan WU WS. Udah, kita coba hitung nih. Kata kuncinya kali ini. Ketika ditimbang di dalam air. Artinya rho fluidanya adalah air. Air ya. Nah, ini berarti harus ingat. Masa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi harus tahu. Ini 10 kalau nggak dikasih tahu ya. 10 meter per sekon kuadrat. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya tinggal bentar ya. Oh, ih. Oke. Kita lanjut ya. Oh, ih. Nih. Nah, percepatan gravitasi kalau nggak dikasih tahu di soal harus tahu ya. Ini harus pakai aja 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini 1000 dikali 10 dikali V absen. Ini sama dengan nih. Berat benda di udara tadi 8. Kurangi dengan 6. Berarti 1000 kali 10 itu 10.000 atau 10 pangkat 4 V absen. Yang ini 8 kurang 6 itu 2. Berarti V absennya adalah 2 dibagi 10 pangkat 4. Atau sama dengan ini, sama saja dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 dalam satuan SI meter kubik. Nah, itu adalah volume yang tercelup. Nah, sekarang
kita bisa bandingkan nih berapa banyak persentase volume benda yang tercelup dengan cara begini. Kan kita tahu rumus berat benda di udara ini tiada lain adalah massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Ya. Nah, massa benda sendiri itu ada hubungannya dengan massa jenis. Ya. Jadi kita bisa ganti begini. Berat benda ketika diukur di udara itu sama dengan massa benda itu adalah ini. Kalau rho kan rho adalah M dibagi P. Nah, berarti kalau massa ini adalah rho kali V kali G. Nah, rho di sini adalah rho benda. Nah, gitu. Rho kali V. V di sini adalah volume total benda. Nah, kita bisa cari. Kita bisa cari apanya ini ya? Cari volume bendanya sudah ada ya. Cari rho bendanya. Oh, nggak perlu ya. Sebentar. Ini nggak perlu berarti. Sudah dikasih tahu ternyata volume bendanya ya. Tinggal bandingkan aja ya. Oh iya, ini tinggal bandingkan nih. Coba ini kita konversi dulu. Supaya jadi satuan meter kubik. Berarti yang ini 400 cm kubik kita kali dengan sesuatu yang membuat cm kubiknya hilang. Berarti cm kubik di bawah, di atas itu harus meter kubik. Meter, desimeter, sentimeter naik 2. Berarti 1 meter kubik itu sama dengan 10 pangkat min 6 cm kubik. Ya. Nah, ini berarti habis nih. Centimeter kubiknya. Nah, ketemunya 400 dibagi 10 pangkat min 6. Sebentar. Kok ini sorry ya, ini bukan min 6 ya. Ini harusnya pangkat 6. Meter, desimeter, sentimeter. Ya, pangkat 6 ya. Berarti ini berarti sama saja dengan 400 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Atau sebesar 2 nolnya. Hilangin 2 itu berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, sekarang udah ketemu nih. Kalau hilang 2 ya. Berarti awalnya volume benda itu adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, yang tercelup itu sebesar 2 kali 10. Ini pangkatnya kok min 2. Pangkat 4 ya, sorry. Pangkat 4. Ini pangkat 4. Pangkat 4. Ini berarti pangkat min 4. Nah, berapa persen yang tercelup? Udah kelihatan tuh. Setengahnya kan? Nih. Volume total benda segini. Yang tercelup adalah setengahnya. Ya kan? Berarti jawabannya 50%. Bisa? Oh, bisa. Seperti itu ya. Logikanya sih begitu aja. Oke, itu nomor 18 ya. Coba soal yang berikutnya. Soal berikutnya itu kalau nggak salah ini 19 sudah ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang aja semua. Coba diulang saja. Soal nomor 19. Jika volume keempat benda membentuk kubus sama. Ada 4 benda ya. 1, 2, ada 4 benda. Nah, dikasih tahu volumenya sama. Posisi PQS ketika benda berada ditunjukkan dalam air. Oh ini. Ini berhubungan dengan kasus
terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ingat aja konsepnya ya. Di hukum Archimedes itu ada konsep terapung, ya. Kemudian ada melayang, ya. Lalu yang satu lagi adalah tenggelam. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, benda yang terapung itu terjadi karena gini, massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis fluida tempat bendanya dicelupkan. Kalau melayang itu massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida tempat bendanya dicelupkan. Sementara kalau tenggelam, massa jenis benda otomatis lebih besar daripada massa jenis fluida tempat bendanya tercelup atau dicelupkan. Dari sini kita bisa tahu nih yang mana jawabannya. Nah, kita lihat nih dari data angkanya coba. PQRS air ya. Kita bandingkan. Rho fluidanya berapa nih? Rho fluidanya dikasih tahu di soal itu 1. Nah, rho P-nya berapa? Rho V-nya 1,2. Berarti datanya udah ada di tabel ya. Kita pakai yang masuk. Rho fluidanya 1. Sekarang P dengan fluidanya bagaimana? Lebih besar siapa? Ya, rho V lebih besar dari rho fluida. Nah, artinya P-nya tenggelam. P-nya pasti tenggelam. Sekarang Q. Q-nya itu airnya 1. Q-nya itu 0,6. Artinya rho Q lebih kecil daripada rho fluidanya. Masuk kategori terapung. Si Q harus terapung. Kemudian si R-nya itu 1. Nah, berarti rho R itu harus sama dengan rho fluida. Kalau S itu 0,8. Berarti rho S itu harus lebih kecil daripada rho fluidanya, rho airnya. Nah, berarti kategorinya begini. Yang tenggelam itu harusnya si P. Ya. Jadi si P harus tenggelam. Yang mana gambar si P yang tenggelam? Ya, berarti ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ngerti nggak? Nah, si P tenggelam. Berarti P-nya betul. Yang ini betul, yang ini betul. Si R harus di tengah-tengah. Yang ini betul, ini betul. Nah, tinggal ini. Si Q dan si S. Si S itu harus tercelup lebih banyak daripada si Q. Berarti jawabannya si S harus tercelup lebih banyak. Sorry, si S itu berapa? 0,8 ya. Ya, si S harus tercelup lebih banyak. Jadi nggak mungkin yang ini. Ini nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang A. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, bisa itu ya? Oke, itu untuk soal nomor 18. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20 ini konsep teori. Coba ya. Kalau sekecil ini kelihatan nggak gambarnya? Atau lihat buku? Agak kurang kelihatan, tapi di buku kayaknya ada. Di buku ada ya? Coba saya perbesar. Saya perbesar saja. Di buku kan sudah ada ya. Nih, ini nomor 20-nya. Opsinya itu ada di sini. Nah, sekalian aja saya langsung ke soal nomor 22-nya. Ini soal teori sih. Ya. Nah, ini. Kita bahas nomor 20. Gaya ke atas yang dikerjakan zat cair terhadap sebuah benda yang tercelup tergantung kepada. Nah, gaya ke atas berarti gaya Archimedes. Untuk nomor 20 ini tinggal buat aja rumusnya. Gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya ke atas itu bergantung kepada ini. Rho fluidanya. Kemudian G percepatan gravitasi. Kemudian volume benda yang tercelup. Inilah rumus. Abstrak adalah volume benda yang tercelup. Nah, berarti yang mana itu dari sini massa jenis zat cair ya ini adalah rho fluida.
namanya rough fluida. Volume kedalaman ada nggak di sini? Oh, hanya pilih satu ya. Ya udah, sudah pasti nih berarti. B. Paham? Ya. Paham. Nah, kemudian nomor 21. Tekanan udara dalam ban dapat diukur dengan menggunakan, nggak mungkin ini, hidrometer itu untuk mengukur massa jenis tadi kan. Nah, tekanan udara dalam ruang tertutup itu lebih tepat kalau kita pakai manometer. Manometer. Ya kan? Manometer adalah, sebentar. Ini ruang tertutup ya. Ruang tertutup itu kita coba buat ingatkan kembali definisinya lah ya sebentar. Dari manometer ada dua macam. Barometer. Ini lebih cocok yang mana ya, sebentar. Oh ya, ini aja. Kita ambil dari definisi yang ada di LKS saja. Ya. Manometer merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menentukan tekanan udara dalam suatu ruang tertutup. Ban itu kan ruang tertutup, ya. Jadi kita jawab aja ini manometer. Yang alatnya lebih simpel dibandingkan pakai barometer. Bisa? Bisa. Oke, nomor 22. Nah ini. Alat Torricelli memiliki raksa sebagai cairan pengisi barometer adalah karena dia tidak membasahi dinding kaca, massa jenis lebih besar, kohesi lebih besar, mengkilap. Ini berhubungan dengan apa ya? Tekanan hidrostatis. Torricelli. Pengisi barometer. Mana yang lebih cepatnya? Sebentar ya. Percobaan Torricelli kemarin kita sudah bahas ya. Ini butuh berpikir. Nah, ini lebih cocok gini nih. Ini pakai penjelasan aja ya. Kenapa dipilih raksa? Karena raksa ini kohesi massa jenis besar, tidak lengket di kaca, permukaan kacanya ya. Jadi dia bisa turun. Nah, ini aja lah, kita pakai yang ini. Alasannya itu. Ya. Nah, cuman yang paling penting dalam konsep Torricelli ini apa? Ada istilah begini, ya. 1 ATM itu satu satuan atmosfer ya. Ini setara nilainya dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini adalah kesetaraan 1 ATM ya. Nah, untuk percobaan Torricelli tekanan itu dinyatakan dalam ini nilai 76 cm raksa. Nah, inilah yang dinamakan 1 ATM ya. 76 cm raksa ini ya, ini adalah kondisi sentimeter raksa ya. Sentimeter raksa. Ini adalah kondisi saat kita mengukur tekanan di atas permukaan laut. Nah, jadi
akibat dari percobaan Torricelli ini kita bisa tahu ya setiap ketinggian, misalnya ketinggiannya naik 100 meter, maka yang terjadi adalah tekanan itu turun sebesar 1 cm rak. Gitu. Paham? Iya. Ya. Jadi kalau sudah naiknya 200 meter, berarti tekanan udara luar berapa? Kita naik ke ketinggian di atas permukaan laut 200 meter. Artinya tekanan udara luar yang kita alami adalah 74 jadinya. 74. Ya karena ini kan setiap naik 100 meter tekanan turun 1 cm raksa. Ini yang paling penting sih dari percobaan Torricelli. Bisa ya? Bisa. Oke, itu untuk nomor 22. Berikutnya 22 sudah. 23, 24, 23. Nah, ini 23 ya. Untuk 23 di atas ketinggian tertentu seorang akan mengalami masalah pernafasan karena apa? Ini mau jawab secara fisika atau secara biologi ini? Coba kita lihat ya. Ini berhubungan dengan tadi nih, ya. Setiap kenaikan 100 meter itu tekanan turun 1 cm raksa. Itu bisa kita pakai untuk menjawab ini ya. Kekurangan pernapasan, kita bisa bernapas itu karena kita menghirup oksigen. Logikanya begitu ya. Nah, oksigen. Ketika kita menghirup oksigen, artinya kita butuh suatu tempat yang banyak oksigennya. Nah, kalau di soal ini dibilang di atas ketinggian tertentu seseorang akan mengalami masalah pernapasan. Karena apa? Nah, karena di situ kekurangan oksigen. Kenapa bisa kekurangan oksigen di daerah tersebut sehingga kita sulit bernapas? Alasannya adalah karena masalah tekanan ini. Ya, tekanan nggak mungkin ini ya. Ya, nggak mungkin tekanan udara naik. Setiap naik tekanan kan harusnya turun. Suhu udara meningkat, partikel udara, tekanan atmosfer pada paru-paru membesar. Lebih cocok yang mana ini berhubungan dengan oksigen ya? Tekanan atmosfer pada paru-paru membesar. Oh iya ya, ini kita bisa gambarkan begini. Kemungkinan ini bisa jadi A jawabannya. Caranya misalkan begini. Nah, kita analogikan saja dengan misalnya begini. Ini ada pipa ya. Gimana ya? Misalnya gini lah. Ini paru-paru. Ya. Paru-paru. Ya, ini paru-paru misalnya ya. Paru-paru ini kan berada di ruang tertutup. Ini ditutup. Ya. Kita tidak bernapas, ini ditutup. Artinya tidak ada tekanan dari luar. Ketika ada tekanan dari luar, saat ini terbuka, ya kita bernarik nafas, tekanan dari luar itu masuk. Ya, tekanan dari luar itu masuk ke paru-paru. Artinya apa? Tekanan dari luarnya itu kalau kita naik ke ketinggian kan tekanannya kurang. Tekanannya berkurang. Karena tekanannya berkurang berarti paru-paru ini akan menekan ke segala arah. Nah, jadi paru-parunya semakin besar gitu. Ya, karena tekanan di udara luar kurang gitu. Jadi kita jawab saja yang A. Ngerti nggak itu?
Oke, bisa ya. Kemudian soal berikutnya ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya ini. Nomor 24-nya coba kita bahas ya. Ini nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Seorang pria menggunakan manometer untuk mengukur tekanan ruang gas. Saat keran ruang gas dibuka, perbedaan ketinggian raksa pada kaki kiri dan kanan adalah H cm. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi nilai ketinggian H adalah ini berhubungan dengan kasus manometer. Nah, kita coba lihat. Di sini kan ada yang namanya manometer ya. Manometer. Manometer ini kan terbagi dua. Ya, bisa digunakan untuk apa? Untuk mengukur ruangan tertutup atau terbuka. Ya, jadi atau yang terbuka. Nah, waktu itu kita sudah bahas perbedaannya ya. Coba kita ulang sedikit ya. Coba saya share lagi gambar perbedaannya ya. Dari situ nanti kita bisa tahu. Manometer terbuka itu kasusnya begini. Manometer terbuka itu ini gambarnya. Kemudian persamaannya itu yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau manometer tertutup ini. Ini. Kita lihat perbedaannya apa. Ini ya. Ini perbedaannya ya. Kalau manometer terbuka itu ketika kasusnya yang B, ya, kondisi raksa saat keran dibuka itu menekannya ke arah kanan, itu pakai rumus ini 76 kurang H. Nah, pada manometer tertutup, ya, ketika kerannya dibuka, ya, terjadi perbedaan ketinggian di sini, ya, artinya di situ tekanan yang ada pada gas ini adalah sebesar ketinggiannya. Nah, perbedaannya itu. Coba itu kita pakai untuk menjawab soal ini, ya. Kita lihat cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi nilai H. Mengurangi nilai H. Menggunakan manometer yang berisi zat cair yang massa jenis lebih besar dari raksa. Menggunakan manometer yang berisi zat cair dengan massa jenis yang lebih kecil dari raksa. Mengurangi diameter manometer, memperbesar diameter manometer. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Yang paling cocok ini mengurangi ketinggian ya. Mengurangi ketinggian ini tidak ada hubungannya ini ya. Yang rumusnya sebentar, ini ada yang aneh nih. Saat keran ruang gas dibuka, perbedaan ketinggian raksa pada kaki kiri dan kanan. Memperbesar diameter. Menggunakan manometer yang berisi zat cair dengan massa jenis lebih besar. Menggunakan
mengurangi ketinggian. Oh, bisa begini. Kita pakai rumus tekanan hidrostatis saja, ya. Tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Rho kali G kali H. Oh, bisa pakai ini, ya. Kan ini kan sebenarnya kalau kita tarik garis ya. Ini kita tarik garis begini, ya. Itu artinya apa? Artinya tekanan yang terdapat di titik yang ini itu harus sama dengan tekanan yang di sini. Artinya di sini ada ketinggian sejauh H. Ya, berarti kita bisa ukur nih. Ini kan rak sama sejenisnya. Ya, berarti supaya hanya kurang kecil, berarti yang harus kita lakukan apa? Kalau hanya kurang, tekanannya ini berkurang. Di soal ini tidak ada yang berhubungan dengan tekanan dengan H. Yang ada itu ini, rho dengan H. Kalau kita lihat perbandingannya ini, kita mau cari rho misalnya dari rumus itu. Rho itu adalah tekanan hidrostatis dibagi G kali H. Nah, dari persamaan itu kita ketemu nih, rho itu berbanding terbalik dengan H. Artinya, kalau hanya mau kita kurangin, artinya massa jenisnya harus kita besarkan. Nah, pakai tekanan hidrostatis saja ngerjain ini. Berarti yang mana yang cocok? Rho-nya kita ganti jadi lebih besar dari raksa. Berarti yang mana itu? Yang A jawabannya. Nah, ternyata dijawab pakai tekanan hidrostatis saja. Bisa? Coba saya catat. Ya. Ngerti tapi ya? Ngerti. Oke. Sudah. Udah ya? Nah, itu berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Sekarang kita coba soal berikutnya. Nomor 25 ya. Nomor 25. Nih ya. Ini contoh soal. Ketika balon helium naik dari tanah hingga ketinggian 200 meter ya. Nah, ini volume balon membesar seperti gambar di samping. Perubahan tekanan yang terjadi di dalam dan di luar balon adalah, nah, artinya apa ini? Nah, awalnya sebelum naik ya. Ini ya. Awalnya begini. Waktu masih di tanah segini. Begitu naik ya, sejauh 200 meter. Ini kita buat ketinggiannya. Ketinggiannya itu jadinya 200 meter. Nih, ketinggiannya jadinya 200 meter. Nah, yang terjadi apa? Kalau benda naik ketinggiannya 200 meter, itu artinya apa? Tekanan berkurang sebesar 2 cm raksa. Tekanan udara luar berkurang sebesar 2 cm raksa. Artinya awalnya begini. Awalnya tekanan udara luar, ya, tekanan udara luar itu begini, menekan si balon. Yang biru ini adalah tekanan udara luar, ya, si penol. Nah, begini penol. Ya, penol. Nah, penolnya awalnya 76 cm raksa. Paham? Nah, begitu dia naik, balon heliumnya naik 200 meter, tekanan udara luarnya bukan lagi 76, tapi berkurang sebesar 2 cm. Artinya ini dia menekan. Udara luar itu memang menekan si balon, tapi tidak sebesar yang tadi 76. Sekarang penolnya jadinya berapa? 74 cm raksa. Nah, artinya apa? Si balon ini menerima tekanan yang lebih kecil dari sebelumnya. Makanya si balon itu menekan, udara yang ada dalam balon menekan keluar sehingga dia membesar gitu. Paham? Nah, artinya apa? Artinya tekanan gas pada kondisi awal itu lebih kecil daripada tekanan gas pada kondisi
akhir gitu. Akhir gimana ya? Gimana buatnya? Tekanan gas pada kondisi ini kondisi A lah. Ini kondisi B. Ya. Berarti tekanan gas pada kondisi A itu lebih kecil daripada tekanan gas pada kondisi B. Kemudian tekanan udara luar pada kondisi A itu lebih besar daripada tekanan udara luar pada kondisi B. Nah, gitu. Berarti yang manakah itu berhubungan dengan ini? Tekanan udara luar harus, tekanan di luar balon itu berkurang. Tekanan di dalam bertambah. Nah, yang manakah itu? Di dalam balon bertambah, ini bertambah ya. Di luar balon berkurang. Ini berarti yang D ya. Paham itu? Paham. Oke ya. Untuk soal nomor 25. Coba kita lanjut ya. Coba soal hitung-hitungan esai lah ya. Ini ada beberapa soal lagi. Kemarin kayaknya yang 28, 29 itu sudah kita kerjakan. 27 itu bisa niru. Coba soal esainya ya. Saya pilih acak ya. Yang ini kayaknya seru. Nomor 8. Ya, sebentar nih. Nomor 8. Nomor 8 ini sudah belum ya? Sepertinya belum. Nah ini 8 esai ya. Soal 8 esai. Coba kalau kita bahas ini. Perhatikan gambar. Nah, diketahui di soal ini. Ya. Diketahui yang 200 cm 200 Newton ini kita misalkan saja F1. Satunya 200 Newton. Luas penampangnya ini A1. A1-nya 4 cm persegi. Kemudian A2-nya penampang yang besar itu dikasih tahu 20 cm persegi. Kemudian yang 10 cm ini kita misalkan saja ini misalkan H1 ya. Jadi H1-nya itu misalkan 10 cm. Kemudian di sini yang ditanya berapakah H2. H2-nya kita belum tahu berapa. Itulah yang H2-nya itu D ya. Di soal ini H2-nya kita namakan saja D. D yang ini. Kemudian yang ditanya beban yang diangkat. Berarti kekuatan gravitasi dikasih tahu 10 meter per sekon kuadrat. Ini nggak perlu dituliskan di soal ya. Nah, kita cari dulu yang pertanyaan A. Pertanyaan A itu berapakah M-nya? Nah, jawabannya pakai ini, hukum Pascal. F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya itu apa? F1-nya itu sudah diketahui 200 Newton. A1-nya 4. Kemudian A2-nya ya. Nah, F2-nya itu kita ganti saja dengan M dikali G. Jadi F2-nya itu tidak lain adalah M kali G. Nah, M kali G, G-nya pakai 10. Nah, kalau sudah ini kita bisa hitung nih ya. Nah, 10 dengan 20 itu sisa 2. Ini berarti 4 dengan 2 itu sisa 2. Di sini sisa 1. 200 bagi 2 itu 100. Berarti masanya adalah 100 kg. Itu pertanyaan A. Bisa? Bisa. Oke, kemudian pertanyaan B. Pertanyaan B, keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik ini perbandingan gaya yang diberikan terhadap beban. F1 ya. Gaya yang diberikan, terbalik. Perbandingan beban terhadap gaya yang diberikan. Nah ini. F2-nya tadi apa? M kali G. F1-nya kita udah tahu ya. F1. Nah, M-nya tadi 100. Kali G-nya 10. Kita bagi F1-nya 200. Berarti 100 kali 10 kan 1000. 1000 kali 200, 5. Jadi keuntungan mekaniknya 5.
Bisa? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau si ini turun 10 cm, ini naik berapa senti gitu. Mencari D-nya. Ya. Gaya kuasa. Ini turun 10 cm. Ini turun 10 cm. Otomatis ini naiknya pasti kalau turun 10 ini sebentar ya. Kalau ini awalnya di sini. Kalau awalnya di sini ini turun 10, ini ada 10, berarti gini nih. Berarti ini kan gini. Kalau kita lihat awalnya yang di sini turun 10 cm. Di titik ini sudah punya ketinggian 10 cm. Ya kan? Berarti ketika ini turun 10 cm, ini bertambah 10 cm. Artinya D-nya berapa? 2 kalinya. Pak, kok agak nge-lag ya gambarnya? Nge-lag gambarnya. Oh, udah bagus saya. Udah ya. Coba saya buat di C-nya ya. Untuk C-nya itu begini. Gambar C-nya kita coba bayangin aja ya. Pipa organa. Sorry, pipa organa pula. Pipa U maksud saya. Ini pipa U-nya. Logikanya begini. Awalnya zat cairnya berada pada posisi ini. Di sini. Katupnya awalnya di sini ya. Katupnya awalnya ada di sini. Kemudian ini katupnya ada di atas. Nah, ini ya. Kalau kita tarik garis ya dari sini. Ini kan sudah punya ketinggian 10 cm. Ya. Misalkan ini mau diturunkan. Misalkan begini. Ini juga nih. Ini juga 10 cm. Ini 10 cm. Ya. Nah, begitu katup ini ditekan, ya. Katup ini kan turun 10 cm. Artinya ini tadi sudah punya ketinggian 10 cm. Artinya di sini akan naik berapa? Ketinggiannya juga sama 10 cm. Artinya jarak ini berapa? Jadinya. 20 ya. Ya, ngerti kan? Nah, D-nya adalah 2 kali H. Nah, ini bisa kita lihat juga sama kayak di kasus di ini. Apa di soal itu kan ada juga yang seperti ini. Soal nomor berapa itu? Kemarin juga kita sudah pernah bahas kalau nggak salah itu di manometer atau manometer apa ya? Sebentar saya cari dulu. Bisa ya? Ngerti kan itu? Kenapa itu jadinya 2 kali lipatnya? Bisa. Bisa ya? Ini kayak soal di halaman 133 itu kira-kira begitulah. Yang waktu itu yang ada salah ketik di bukunya. Paham ya? Paham. Oke, kita coba satu soal lagi ya, coba. Soal yang lain mungkin konsep. Ada soal konsep nggak di sini? Tidak ada ya. Ini tentukan tinggi. Ini aja. Nomor 6-nya. Ini kayaknya menarik nih dibahas. 6 esai. Soal 6 esai. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada minyak, air laut, ada raksa. Jika massa jenis minyak 0,8, massa jenis air laut 1,2, massa jenis raksa, tentukan tinggi air laut. Tinggi air laut ya. Berarti tinggal tarik aja garis di sini. Yang jelas
kalau kita tarik garis di sini, garis mendatar di titik ini ya, titik di sini, titik pertemuan antara dua buah cairan, berarti di titik ini anggap titik sebagai titik A. Berarti yang ini adalah titik B. Nah, tekanan di titik A itu harus sama dengan tekanan hidrostatis ya di titik. Nah, tekanan di titik A itu ada dua buah cairan di situ yang bekerja. Berarti kita buat aja begini ya. H minyak dikali rho minyak ya ditambah H air laut dikali rho air laut itu harus sama dengan ini. H raksa dikali rho raksa. Nah, harus sama seperti ini. Yang ditanya di soal adalah H air laut. Nah, kita bisa hitung nih. Coba. Ketinggian minyak itu kan 12. Rho minyak itu 0,8. Kita tambah ini H air laut. Rho air lautnya 1,2. H raksa itu dikasih tahu di soal 2 cm. Ini 13,6. Dah, tinggal dihitung tuh. 12 kali 0,8 berapa itu? 9,6. 9,6 ya. Ditambah ini 1,2 ketinggian air laut. Sama dengan nih. 2 kali 13,6 itu berarti berapa nih? 2 kali 13,6. 2. 13,6 kali 2 berapa itu? 27 ya. 27,2. Nah, ini berarti 1,2 ketinggian kali ketinggian air laut sama dengan ini 27,2 dikali dikurang ya. Dikurang 9,6. Berapa itu? Coba dihitung 27,2 kurang 17,6 ya. Ini 17,6. Nah, ini H kita tinggal bagi 1,2. Berarti berapa H air lautnya? 17,6 dibagi 1,2. Itu sekitar 14,67 cm. Nah, itulah ketinggian air lautnya. Bisa? Oke? Bisa, coba saya catat dulu. Intinya gunakan aja ini ya konsep tekanan di titik perbatasan antara dua cairan sama dengan tekanan yang ini kalau kita tarik garis mendatar ya ke tekanan di bejana sebelahnya. Itu dibulatin aja ya, nggak apa-apa sih. Ya, ini jawabannya kan 14,66667 gitu. Dibulatin aja. Bisa? Bisa Oke, mungkin untuk hari ini tuh bisanya sampai sini aja ya. Sisanya coba kamu coba dulu ya. Kalau misalnya bingung boleh tanya lewat WA lah. Ya. Beberapa soal yang belum kita bahas. Oke, bisa ya? Oke, kalau begitu. Kita cukupkan aja ya untuk hari ini pertemuannya. Oke. Thank you, Pak. Yo, sama-sama, Chris. Yo, bye.